Jadi pada dasarnya kampus industri itu sebagai contoh kasus pada prodi rekayasa pertambangan. Itu bisa kita kembangkan menjadi 14 prodi sesuai dengan kebutuhan bahwa 14 prodi akan melahirkan satu industri. Mulai dari prodi rekayasa lingkungan pertambangan. Yang kedua rekayasa geologi pertambangan. Yang ketiga rekayasa eksplorasi pertambangan. Dan ini bisa kita rinci lagi rekayasa eksplorasi logam radioaktif pertambangan dan seterusnya. Kemudian juga prodi rekayasa sipil tambang bawah tanah, prodi rekayasa sipil tambang permukaan, atau bisa kita rinci prodi rekayasa sipil underground mining dan seterusnya. Dan juga termasuk prodi rekayasa metalurgi pertambangan. Dan ini bisa kita rinci lebih dalam. Contoh prodi rekayasa metalurgi nikel dan pertambangan. Nah, jadi nama-nama unik ini masih bisa kita sempurnakan sesuai dengan kebutuhan daripada industri. Contoh di Sulawesi ini ada 4 daripada keterlambatan uranium. Nah, dari keterlambatan itu bisa kita perinci, misalnya prodi rekayasa geologi logam radioaktif dan seterusnya, atau prodi geologi rekayasa geologi pertambangan, prodi rekayasa geologi perminyakan, prodi rekayasa geologi logam radioaktif dan seterusnya. Dan juga termasuk prodi rekayasa kecerdasan buatan, robotika, dan komputerisasi pertambangan. Kita tahu bahwa tambang bawah tanah itu dilakukan dengan menggunakan sistem robotika, dengan sistem remote dan seterusnya, bukan hanya di industri. Nah, hal ini juga akan membuka peluang lebih jauh dan lebih mendalam bagaimana kita kembangkan kurikulum itu sendiri. Jadi dengan konsepsi kampus industri internasional itu, agar fenomena kampus dan fenomena industri tidak seperti ibarat langit dan bumi. Hari ini kita lihat bahwa fenomena kampus hanya sekedar copy paste, mengembangkan suatu konsep teori, tetapi dalam aplikasi bagaimana teori itu menjadi suatu ranah industri, hal itu sangatlah sedikit kita temukan. Itu juga temuan daripada di tahun 2015 yang lalu, bahwa dari di antara 15.000 riset hanya 27 yang masuk industri. Artinya hanya